Salam Yud, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa masih dalam naungan kasih dan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Di tengah pandemi saat ini, kiranya kita tidak menyurutkan iman kita. Kiranya kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan untuk menjauhkan diri kepada Tuhan. Sehingga oleh karena itu, mari kita bersama-sama beribadah pada sore hari ini untuk memuliakan nama Tuhan dan memuji namanya yang agung. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, atas karunia-Mu, sampai sore hari ini kami masih merasakan ya Tuhan, hari yang indah, hari yang sangat berharga bagi kami ya Tuhan Yesus. Pada hari ini ya Tuhan, kami berkumpul bersama-sama dari berbagai lokasi, dari tempat yang berbeda untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kuatkan komitmen kami, kuatkan iman kami di tengah pandemi saat ini ya Tuhan, agar kami dapat lebih intim dengan Engkau, lebih dekat lagi dengan Engkau ya Bapa. Ya Bapa, di atas segalanya ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ya Bapa. Ya Bapa, hanya Indonak-Mu, sebentar kami akan beribadah. Kau yang kiranya memimpin kami senantiasa agar ibadah ini bermakna dan berkenan di hadapan-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kini sepanjang segala masa. Amin. Kita akan mengangkat satu lagu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Oleh Kuasa Darah-Mu. Kita nyanyikan lagu pujian ini dengan penuh pengharapan, dengan penuh penghayatan. Kita masuk ke dalam lagu pujian ini, nyatakan apa yang ada di hati kita kepada Tuhan. Yesus, Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita nyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita menyembahnya dengan sepenuh hati kita.
Engkaulah yang akan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Iring-iringi kami ya Bapa. Amin. Halo teman-teman JKW Rafa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak teman-teman untuk kita berdoa, meminta hikmat dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan yang boleh Tuhan berikan, termasuk kasih yang kami terima hingga saat ini. Tuhan, kami mau belajar mengenai Mazmur 23 Tuhan, mengenai perjalanan iman daripada Daud. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami dalam mendengarkan firman Tuhan dan dalam mempelajari firman-Mu, kami benar-benar disertai oleh Roh Kudus, dan apa yang Kau sampaikanlah yang kami dengarkan Tuhan Yesus. Apa yang Kau ingin sampaikanlah yang kami terima untuk kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Roh Kudus untuk menyertai kami, dan kami mau menyerahkan pembelajaran firman-Mu ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai Mazmur 23 ayat 1-6, jadi satu pasal. Kita baca bersama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, bagaimana Daud itu mengklaim atau menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gembala daripada
kehidupannya gitu. Nah, gembala itu apa sih sebenarnya? Gembala itu adalah pemimpin daripada domba-domba. Dan mengapa sih kita perlu gembala gitu? Mengapa sih domba perlu gembala? Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwa domba itu memiliki sifat yang dia ini hewan yang tidak berdaya gitu. Dia ini hewan yang mudah sekali tersesat gitu. Makanya kenapa domba itu perlu atau membutuhkan gembala untuk kehidupannya gitu. Nah, di sini juga Daud menyatakan bahwa dirinya itu adalah domba. Berarti dia tuh menyatakan bahwa dia memang perlu Tuhan, dan dia menyatakan ketika dia dipimpin oleh Tuhan, ketika dia menyatakan Tuhan menjadi gembalanya, itu ada hal yang baik gitu, sehingga dia bisa menyebutkan Tuhan sebagai gembala yang baik gitu. Maksudnya berarti ketika dia menjadi dombanya, itu dia menyaksikan, dia merasakan bagaimana dia dipimpin oleh Tuhan, dia digembalai oleh Tuhan gitu. Makanya dia menyebutkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik gitu. Nah, memang apa sih yang dihadapi oleh Daud gitu? Emang kenapa sih Daud menyebutkan dia sebagai gembala yang baik gitu? Emang apa sih yang terjadi sama Daud? Nah, itu bisa teman-teman renungkan, bisa teman-teman baca lagi mengenai perjalanan Daud sebelum-sebelumnya gitu, di ayat-ayat sebelumnya gitu. Nah, tapi yang menjadi poin adalah di sini Daud itu mau menyampaikan ke kita gitu. Kenapa? Apa buktinya dia mau menyampaikan ke kita? Maksudnya apa bukti dari Mazmur ini adalah ayat untuk kita? Di sini dia menyebutkan gini di ayat 2 ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, ia yang dimaksud di ayat 2 ini adalah Tuhan. Jadi kata ganti orang ketiga gitu. Jadi Mazmur ini adalah dia sampaikan untuk kita pembaca mengenai Tuhan gitu. Jadi dia berbicara tentang Tuhan kepada kita gitu. Nah, apa sih yang dibicarakan? Nah, itu tadi bagaimana dia disertai oleh Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan dialami ketika dia mau menjadikan Tuhan sebagai pemimpinnya, ketika Tuhan menjadi pemimpin bagi dirinya. Nah, untuk itu dalam hal ini kita bisa merenungkan ya, maksudnya kayak mungkin permasalahan yang kita hadapi saat ini bersama-sama adalah mengenai COVID-19 gitu. Anda, saya, setiap orang juga mengalami penderitaannya masing-masing, menghadapi masalahnya masing-masing ketika kita menghadapi COVID-19 ini. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala kita? Apakah Mazmur Daud ini juga terjadi dalam hidup kita saat kita menghadapi COVID ini? Nah, teman-teman, aku mau mengajak teman-teman untuk kita sama-sama mempelajari hal ini, untuk kita sama-sama membuktikan hal ini dengan menuliskan setiap perjalanan kita, mungkin secara khusus dalam menghadapi COVID ini, apa aja sih hal yang boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi saya percaya hal ini juga terjadi kepada teman-teman ketika teman-teman mau memberikan diri teman-teman dipimpin oleh Tuhan. Dan saya berdoa semoga teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti Daud gitu. Dipimpin oleh Tuhan dan menghasilkan hal yang baik dalam kehidupannya masing-masing. Mari teman-teman, yuk kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami boleh melangsungkan ibadah online kami Bapa yang telah berjalan dengan baik. Kami rindu Bapa, di tengah keterbatasan ini kami mau tetap setia kepada Tuhan dan kami semakin intim di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa khusus untuk masing-masing yuk dimanapun mereka berada, tetap dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan juga hikmat kebijaksanaan untuk kami dapat menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Bapa. Kami berdoa khusus untuk pembimbing kami juga. Tuhan Yesus berkati setiap pelayanannya, keluarganya juga Engkau berkati Bapa. Demikian pun setiap keluarga masing-masing kami, Tuhan yang berkati. Biarlah Bapa kami tetap
bersekutu bersama di rumah kami masing-masing memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa khusus juga untuk pemerintahan kami. Tuhan Yesus berkati, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan agar apapun yang menjadi tugas mereka dalam menyelenggarakan negara ini, Tuhan Yesus boleh menjadi suatu kesenangan bagimu, kemuliaan bagi Tuhan saja. Berdoa juga Bapa untuk tenaga medis yang bekerja saat ini garda terdepan pemberantasan COVID-19. Tuhan berkati, biarlah kiranya Bapa mereka dapat melayani dengan tulus, dengan sungguh, agar Bapa kami memiliki kerinduan, kami dapat menang atas cobaan ini. Berdoa juga Bapa untuk setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani. Tuhan berkati, kami percaya Engkau yang menopang Bapa kami dalam setiap perjalanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Yud, segala aktivitas kedepannya Tuhan kami percaya tetap dalam rancangan Tuhan, dan kami imani bahwa rancangan Tuhan itu baik. Di dalam nama Yesus berdoa, amin. Baik adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih suatu anugerah bagi kami. Tuhan berikan kami kesempatan hari ini untuk beribadah kembali. Kiranya ibadah kami pada hari ini menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya di dalam ibadah kami kepadamu ada upah dan berkat yang besar. Kami sudah menerima berkat janji firman-Mu, sempurnakanlah berkat kami dengan berkat yang daripada surga. Kami mengadahkan tangan kami membuka hati kami menerima berkat daripada Tuhan. Adik-adikku, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.